Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miftahul Jannah, Program Studi Ekonomi Syariah semester 2, NIM 5011902996. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian akhir semester, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja soal yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Baiklah, langsung saja. Tahapan proses perencanaan secara mendasar. Kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kita perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah sebagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Baiklah, lanjut soal nomor 2. Ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab. 5 teori-teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Ada 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalam teori hierarki Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan udara, dan tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tentunya membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi.
Yang kedua, teori motivasi Challen. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginan untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Yang ketiga, teori X dan Y MC Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC Gregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. 4. Teori motivasi Herzberg. Teori ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori H dan M. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajemen bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi, kepuasan kerja, setiap prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Yang kelima, teori ERG Clayton Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari eksistensi, yang mana kebutuhan akan eksistensi. R adalah relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta G growth, menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksistens berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3. Pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan. Pada masa pandemik COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini, opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan pada seluruh komponen yang terjadi dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baik, saya langsung akan menjawab. Ada 5 alasan utama pentingnya memberikan motivasi kerja pada karyawan. Mengembangkan bisnis tidak harus selalu dilakukan melalui perubahan strategi. Sebaiknya mulailah dari pembenahan kondisi internal perusahaan. Tak perlu hal-hal muluk untuk meningkatkan performa para karyawan. Hal sesimpel motivasi dalam bekerja sudah dapat membantu Anda untuk mengembangkan bisnis. Alasan utama pentingnya memberikan motivasi kerja karyawan di perusahaan. Yang pertama, meningkatkan retensi karyawan. Saat memasuki dunia kerja, secara natural
karyawan memiliki niat untuk bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang baik. Jika dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sebetulnya mereka memiliki motivasi kerja yang cukup tinggi. Tugas Anda adalah mencegah agar tingkat motivasi tersebut tidak menurun atau bahkan hilang sama sekali. Cara meningkatkan motivasi kerja tersebut pun tidak terlalu susah selama perusahaan Anda memiliki arah yang jelas, respek yang baik terhadap sesama karyawan, dan memiliki resources yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja. Yang kedua, membantu meringankan tugas Anda. Keuntungan satu ini biasanya sangat dirasakan pada bisnis berskala kecil. Dengan jumlah karyawan yang tidak seberapa, karyawan yang termotivasi tidak akan segan untuk membantu tugas operasional sehari-hari Anda. Dengan begitu, Anda memiliki waktu lebih untuk memikirkan hal-hal yang lain yang lebih penting. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk. Adanya karyawan yang memiliki motivasi kerja di perusahaan dapat membantu Anda untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Motivasi dalam bekerja yang dirasakan karyawan akan membantu mereka merasa bahwa produk yang mereka kerjakan merupakan produk mereka sendiri. Hasilnya, mereka akan memastikan bahwa produk tersebut memiliki nilai spesial bagi pelanggan. Tanpa diminta, mereka bersedia menempuh langkah yang lebih jauh untuk membuat produk Anda menonjol dan unggul dari produk milik kompetitor. Yang keempat, karyawan tidak akan cepat puas terhadap diri sendiri. Motivasi diri dalam bekerja dapat mencapai lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Karyawan akan merasa passionate dengan apa yang mereka kerjakan berkat adanya keterkaitan terhadap pekerjaan sehari-hari. Karyawan bisa merasa lepas dari target perusahaan secara seluruh sehingga mengurangi kualitas performanya. Yang kelima, mendorong kreativitas, komitmen, dan energi karyawan. Apapun bidang bisnisnya, kreativitas dan energi sangat dibutuhkan saat bekerja. Keduanya lah yang dapat menjadi asupan wajib karyawan agar bisa terus menghasilkan inovasi. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.